Karena sayang rasanya demokrasi atau wajah demokrasi kita ini kalau orang yang seperti kapasitas ya, Anies Rashid Baswedan tidak bisa maju di dalam kontestasi demokrasi yang ada di Jakarta, apalagi beliau adalah petahana gubernur di sana, kemudian calon presiden, hanya karena tidak mendapatkan tiket untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Bang Elo. Senang sekali tentunya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan segala aktivitas kita bisa berjalan sesuai dengan harapan kita tentunya. Nah teman-teman, kali ini kami ingin memberikan informasi terupdate ya terkait dengan dinamika Pilgub Jakarta yang sangat cepat sekali. Dan ya, kali ini saya ingin melansir berita yang dimuat oleh fajar.co.id, teman-teman sekalian, yang menulis judul Paloh tegaskan Nasdem dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, koma Anies gigit jari. Nah, jadi di dalam berita ini yang mengambil foto Surya Paloh sebagai Ketua DPP Nasdem bersalaman dengan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dalam acara gelaran pemberian penghargaan ini teman-teman di Istana Jakarta. Fajar.co.id. Kita lanjut. Jelas sudah arah dukungan politik Partai Nasdem di Pilkada Jakarta 2024. Bukan mengusung Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan akan bergabung dalam koalisi besar Partai Gerindra CS, Koalisi Indonesia Maju, atau yang sering kita dengar dengan sebutan KIM, teman-teman sekalian. Surya Paloh mengatakan partainya akan mendukung pencalonan Ridwan Kamil sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, teman-teman sekalian, biasanya kalau partai-partai lain yang mengatakan begini masih belum aneh terasa di telinga kita. Tapi kalau sudah Nasdem, apalagi Surya Paloh yang selalu bersemangat ketika orasi mendukung Anies, ya, kita ingat dulu pada saat pencalonan di Pilpres ya. Ini luar biasa mensugesti kita semua ini. Tiba-tiba kok Surya Paloh sendiri yang sudah berkomentar ini. Teman-teman sekalian, ya itulah politik dah. Memang Anies harus banyak belajar di sini. Karena bukannya yang meninggalkan, kalaupun nanti ini benar ya pada saat pendaftaran, bukannya partai-partai yang selama ini dibangga-banggakan meninggalkannya, ya malah menghadangnya kalau sudah seperti ini teman-teman sekalian. Ini dalam tanda kutip ya, saya pikir itu sudah jelas. Artinya terlepas soal itu, Nasdem sisihkan diri langsung untuk berada dalam pemerintahan, ujar Surya Paloh di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 14 bulan 8 2024. Jadi baru kemarin ini teman-teman. Nah, pertanyaannya kemudian, lantas bagaimana nasib Nasdem? Pertanyaannya kemudian, lantas bagaimana nasib Anies Baswedan? Yang jelas Anies adalah sahabat Nasdem. Jelas itu. Saya sudah katakan tadi berulang kali bahwasanya di dalam pencalonan ini tidak hanya Nasdem sendiri. Supaya ini harus ada kelengkapan, saling melengkapi, saling pengertian. Saya berpikir positif. Semua tentu berpikir bagaimana yang terbaik yang bisa diberikan partai politik dalam peran bersama terang Paloh. Maksudnya Paloh ini kalau Nasdem sendiri juga ya tidak cukup lah. Karena memang kursinya tidak cukup untuk mengusung calon di DKI Jakarta. PKS sendiri selaku pemenang pileg di Jakarta pun juga belum cukup karena hanya mendapatkan 18 kursi ya teman-teman sekalian. Paloh memprediksi dengan melihat situasi terkini, Anies sulit mendapat tiket masuk gelanggang Pilkada Jakarta. Jadi Pak Surya Paloh sendiri ini sudah mengatakan kayaknya bahwa Anies sulit untuk
masuk di gelanggang Pilkada Jakarta. Kalian tahu situasi yang ada, barangkali susah beliau untuk maju pada Pilkada Jakarta ini. Diperlukan persyaratan untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang ada. Coba tanya Pak Anies. Ya, luar biasa Surya Paloh juga ini, teman-teman sekalian ya. Nah, ini barangkali yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, ya berdoalah para pendukung Anies Baswedan ini yang masih menginginkan beliau ini masuk di dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Karena sayang rasanya demokrasi atau wajah demokrasi kita ini kalau orang yang seperti kapasitas ya. Anies Rashid Baswedan tidak bisa maju di dalam kontestasi demokrasi yang ada di Jakarta, apalagi beliau adalah petahana gubernur di sana, kemudian calon presiden, hanya karena tidak mendapatkan tiket untuk maju. Nah, kalau kita lihat situasi ini ya hanya ada beberapa jalan, karena PKS pun juga sudah menyatakan sikap ya. Kemudian Nasdem hari ini ya PKB yang kita belum tahu seperti apa, meskipun juga arahnya kelihatannya juga sudah ada keinginan untuk meninggalkan Anies Rashid Baswedan, dan sampai hari ini PKB kita lihat tidak ada bargaining position, berbeda dengan PKS yang menginginkan awal-awal kadernya yang diambil seperti itu. Nah, sementara juga PDIP juga tidak bisa berbuat banyak di Jakarta, teman-teman. Berbeda di Sumatera Utara dan Jawa Tengah ya bisa mereka mengusung sendiri, tapi di Jakarta tidak jadi. PDI pun harus mencari koalisi kalau dia ingin maju. Katakanlah misalnya PDIP ingin mengusung Anies Baswedan, tetap juga harus cari kursi untuk tambahan. Disinilah dilematisnya. Yang mudah-mudahan ada win-win solution ini yang ingin melihat kontestasi di demokrasi di Jakarta ini masih tetap berjalan dan ada lawan atau ada kompetisi yang sepadam supaya masyarakat atau warga Jakarta bisa melihat kontestasi yang ada ini betul-betul kontestasi demokrasi yang layak untuk disaksikan atau diikuti seperti itu. Nah, namun kalau kita mau realistis dengan keadaan sepertinya kecil kemungkinan. Tapi di dalam politik tidak ada yang tidak mungkin sepanjang janur kuning belum terbentang luas. Apalagi kita tidak tahu apa dinamika yang terjadi di Golkar setelah ketumnya mengundurkan diri, teman-teman. Mudah-mudahan saja masih ada jalan agar Anies Rashid Baswedan tetap maju di dalam kontestasi Pilkada di Jakarta, teman-teman sekalian. Demikian barangkali untuk informasi pada hari ini. Kita ikuti terus bagaimana update informasi terkait dengan dinamika Pilgub Jakarta. Oke, saya Bang Ilo, terima kasih. Salam sehat, salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.